Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah suatu cara organisme menghasilkan individu baru yang memiliki sifat atau ciri-ciri yang sama atau menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, yaitu melalui pertemuan sel kelamin yang menghasilkan calon individu baru atau zigot. Laki-laki dan perempuan memiliki organ reproduksi yang berbeda. Manusia dapat melakukan fungsi reproduksi setelah melewati masa pubertas. Pada saat itu, alat reproduksi telah berkembang dan siap melakukan reproduksi. Perhatikan organ reproduksi laki-laki berikut ini. Bagian yang membungkus testis adalah skrotum. Adapun fungsi dari skrotum adalah menjaga suhu testis agar tetap optimal, yakni di bawah suhu tubuh. Pada manusia, suhu testis sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengeratkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis dapat bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Bagian selanjutnya adalah testis. Testis merupakan organ yang sangat penting pada sistem reproduksi laki-laki. Fungsi testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Berikutnya adalah epididymis. Epididymis terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Kepala epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma, sedangkan tubuh epididymis berperan sebagai tempat pematangan sperma. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma atau juga disebut dengan ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantong mani atau vesikula seminalis. Berikutnya, vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau kantung mani merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan berada di belakang kantong kemih. Dindingnya menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan dan bersifat basah. Cairan ini mengandung mukus, gula fruktosa, enzim koagulasi, asam askorbat, dan prostaglandin. Gula fruktosa yang disekresikan tersebut menyediakan sumber energi bagi sperma. Selanjutnya, uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Selanjutnya, penis. Penis berfungsi sebagai alat pembuangan sisa metabolisme yang berwujud cairan dan sebagai alat bantu reproduksi. Selanjutnya, struktur organ reproduksi pada perempuan. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah uterus. Adapun fungsi uterus atau rahim diantaranya 1. Sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuahan sel ovum oleh sperma. Hasil fertilisasi ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Ukurannya akan terus bertambah hingga tiba waktunya melahirkan. Yang kedua, uterus juga berfungsi untuk mengalirkan darah ke organ seksual selama berhubungan intim. Dan yang ketiga,
juga dapat mempermudah proses persalinan dengan kontraksi otot-otot penyusunnya. Komponen penyusun dari uterus dapat membantu organ lain seperti kandung kemih, usus, tulang pelvis untuk menjalankan fungsinya dengan normal. Berikutnya bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah saluran oviduct atau tuba Fallopi. Saluran oviduct atau tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah ovarium. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Dan bagian yang keempat adalah serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Adapun fungsinya untuk menghasilkan lendir atau mukus. Selain itu, serviks berfungsi menutup saat kehamilan untuk menjaga agar janin tetap di dalam rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Kemudian bagian yang kelima adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsinya sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.